Biasanya nenek itu kalau minum itu air hangat ya, nggak suka minum air dingin ya. Makanya sedia termos ya untuk air panas seperti itu ya. Tapi walaupun rumah kecil tetap ada kamar mandi ya, tetap ada ya kayak WC ya, kecil ya. Tapi kalau untuk berdua ya susah juga ya. Dan ini dapurnya juga kecil ya. Tapi ya lengkap ya, semua ada ya, ya kayak contohnya mesin cuci ya tetap ada ya, kulkas juga ada ini. Di sini kulkasnya ini terlalu besar kalau menurut saya ya. Ini anaknya yang beli ya. Ini besar kulkasnya. Karena kan rumahnya kecil. Terus peralatan dapur juga lengkap sih. Ini kan anaknya yang beli ya, ini di sini ya. Ini air panas juga ada, ini air dingin ya, lengkap. Walaupun rumahnya itu kecil, nggak ada 200, tetap lengkap ya. Ini beli di Tailok ya, ini dandangnya ini. Jadi rumahnya itu kecil banget. Ini kursi rodanya Simba taruh sini, kan orangnya lagi di rumah sakit ya. Itu pintunya itu udah pintu keluar ya, pintu gang ya. Ini aku ini sebetulnya mau keluar guys, tapi aku males ya. Ini kan hari Minggu ya, hari Minggu tapi aku belum keluar rumah ya, karena kan nenek nggak ada di rumah. Jadi aku di rumah aja, karena apa ya, aku tuh biar nggak pakai masker terus. Kalau aku di rumah kan nggak pakai masker gitu loh guys, seperti itu. Nanti kalau pakai masker kan pipiku ini nggak kena angin gitu loh, kalau dimaskeri terus. Tadi anaknya kesini ya ambil surat karena tanggal 29 si nenek kan mau kontrol, jadi dibawa sekalian sama anaknya seperti itu ya. Dan ini kan rencananya mau ditaruh di panti ya. eh, Gimana ya, kalau aku jaga sendiri kan ya beratnya itu. Kalau pas ngangkat nenek itu kalau diangkat itu kaku ya, kakinya itu kaku jadi berat. Walaupun saya kuat tetap berat seperti itu ya. Jadi ya anaknya itu ya khawatir juga, misalnya kalau eh, ambil pembantu dua, rumahnya ini kecil, ini rumah pemerintah seperti anaknya bilang seperti itu. Jadi mending neneknya ditaruh di panti aja. Kalau saya sih nggak masalah. Saya juga kalau jaga sendiri kan ya saya lambaikan tangan ya, terlalu berat. Kalau dulu itu sering jatuh ya, Simbah ini sering jatuh, tapi kan posisinya belum kaku, badannya itu masih sehat, jadi kan nggak begitu berat saya ngangkatnya. Lah sekarang kalau misalnya jatuh, dia tiba-tiba tidur di bawah loh. Waktu saya tidur itu dia tidur di bawah guys. Saya ngangkatnya ke ranjangnya itu loh, ranjangnya kan tahu sendiri ada geret-geretannya ini loh, ada ini kan ya repot. Saya ngangkat loh, ngangkat ke ranjangnya itu ya berat. Kakinya itu kaku ya, kakinya itu kaku banget, jadi berat. Saya ngangkat sendiri loh. Jadi kalau anaknya mau naruh di panti ya wis oke lah, oke. Nanti saya kan pulang, tapi nunggu keputusannya si nenek ini ditaruh di panti dulu ya. Jadi nanti eh, saya apa itu beres-beresin kayak pakaian, terus nanti saya juga apa itu ke agensi dulu seperti itu loh guys. Jadi ya nunggu nenek dulu kan. Sekarang ini nenek masih di rumah sakit. Kenapa nenek di rumah sakit? Yaitu gara-garanya kan nenek itu kalau malam itu sering ke WC ya. Pokoknya sering ke WC jalan gitu, jalan sendiri sih. Tapi posisinya rumahnya itu semuanya nggak ada yang nyala lampunya. Kalau misalnya tak nyalain kamar mandi katanya nanti bayarnya banyak. Ya wes loh, aku bisa apa? Aku di sini kan cuman kerja, jaga dia. Yang penting si nenek tak jaga baik-baik seperti itu. Tapi pas saya tidur malam, dia jalan pelan-pelan, dia ke kamar mandi jatuh makbrak seperti itu ya. Walaupun tak tolong ya percuma kan, nenek sudah jatuh. Posisinya saya itu tidur, kalau malam ya tidur, masa saya disuruh liatin terus seperti itu. Ya kadang saya tahu, kadang enggak kalau malam itu guys. Kalau saya tahu ya saya liatin, kalau saya nggak tahu posisinya saya tidur, sering itu. Bahkan nenek itu kalau ke kamar mandi itu 10 kali lebih, bentar-bentar ke WC, bentar-bentar ke WC, pokoknya seperti itulah. Padahal si nenek itu pakai pempes ya, pakai pempes. Tapi udah tak bilangin,
Nek kalau malam nggak usah kamar mandi, kamu mau kencing mau berak itu dek apa itu dek pempes saja nanti tak bersihin. Tapi namanya juga orang tua nggak nurut. Wong sama anaknya aja nggak nurut kok. Anaknya aja lambaikan tangan kok. Anaknya udah nggak mau, apalagi sampai jaga. Makanya kalau saya pulang neneknya ditaruh di panti seperti itu ya. Seperti itu. Anaknya juga tahu sih kalau pekerjaan saya ini berat, apalagi ngangkat orang tua ya. Orang tua udah nggak bisa apa-apa kan berat. Anaknya juga belum belum tentu bisa jaga dia. Wong anaknya aja udah lambaikan tangan. Gaji saya juga ditambahin seperti itu ya. Kemarin tuh anaknya telepon bilang nanti gaji kamu itu tak tambahin, saya tahu kamu itu capek ya jaga orang tua udah nggak bisa apa-apa, tapi walaupun nenek udah nggak bisa apa-apa, kakinya kaku nggak bisa jalan, ini mulutnya masih bisa ngomong ya, masih lancar ya ngomongnya ya, dia itu belum belum apa itu belum belum pikun gitu loh, ngomong apa-apa itu masih inget dia seperti itu ya. Ya, walaupun aku ditambahin gaji, keputusanku tetap akan pulang seperti itu. Aku sih kuat ya ngangkat ngangkat si nenek ini kuat. Aku kuat, tapi ragaku yang nggak kuat seperti itu. Aku kuat, tapi ragaku nggak kuat. Contohnya kayak misalnya kayak perutku nanti sakit atau gimana seperti perut atau ini pinggangku seperti itu. Tapi aku kuat ngangkat gitu loh, kuat. Kuat banget aku ngangkat nenek. Walaupun berat ya. Seperti itu ya. Mau gimana lagi nanti kalau nggak tak angkat siapa yang mau ngangkat? Tapi simbahku ini ndablek banget. Susah dibilangin pokoknya. Nanti juga di rumah itu yang apa yang ronyeng-ronyeng gitu loh. Yang apa sakit, ini apa balungannya sakit, kakinya sakit. Lah ngomong sama saya juga percuma seperti itu loh. Jadi kalau di rumah sakit itu kalau ditanya dokter makanya disuruh bilang yang mana yang sakit ya bilang sakit, jangan bilang nggak sakit. Nanti disuruh pulang. Biar ngamar di rumah sakit kan aman seperti itu loh, guys. Tapi ya namanya juga orang tua ya seperti itulah. Kemarin itu di rumah sakit sampai dimarahin sama anaknya itu, sampai dimarahin sama anaknya sampai marah-marah loh. Tapi aku diem aja. Anaknya itu bilang, kamu tuh ngomong sama cecenya itu juga percuma. Kamu tuh ngomong tuh sama dokter seperti itu. Seperti itulah guys. Ya namanya juga jaga orang tua. Aku di sini nih belum 2 tahun ya, masih jalan 1 tahun setengah ya. Nenek udah nggak bisa jalan ya. Ya nggak tahu nanti kelanjutannya seperti apa ya, saya juga belum tahu ya. Tapi memang sebelumnya nenek juga sering jatuh, tapi kan saya tahu siang misalnya kayak mau jatuh itu langsung tak tampani ngono lho guys, tak tampani ngono lho. Misalnya mau di kursi roda, mau naik kursi roda jatuh kan ada saya gitu loh, tak tahan. Nah ini pas malam-malam loh, malam juga pernah jatuh, sering, nggak cuma 1 kali ini langsung ke rumah sakit, enggak, kemarin tuh juga jatuh, kan saya tahu gitu loh. Nah tapi masalahnya saya tahu nggak tahu, itu kalau nenek sudah jatuh juga percuma, namanya juga orang tua, umurnya juga sudah 98, tapi orang yang nggak nurut, angel angel pokoknya, pokoknya angel lah, angel pokoknya guys. Udah dulu ya guys, bersambung ya, ikutin aku terus biar kalian tahu ya kegiatanku di Hongkong ya. Apa ya, nanti kelanjutannya tak share lagi ya, seperti itu ya. Udah dulu ya, makasih yang sudah nonton video aku, sehat selalu, sampai jumpa di video aku selanjutnya ya, bye bye.